Ya, mari kita lanjutkan membahas tentang bagaimana sebenarnya pendidikan di dalam Shaolin Temple itu ya. Ya, yang menarik adalah sebelum Bodhidharma datang ke Tiongkok sana adalah para biksu itu disuruh baca kitab, ngapalin kitab, lalu meditasi. Semua banyak kan gerakan yang sifatnya intelektual, ya, kerohanian. Sehingga lalu dia mengatakan bahwa yuk kalau begini pasti sering sakit kan, badannya lemah. Dan kalau itu ya bagaimana ya bisa menyebarkan dharma kalau badan yuk sering sakit tak? Lalu dan kalau yuk kuil sini datang perampok mau diapain? Barangnya dihabisin semua. Gitu. Nah, lalu Bodhidharma itu mengajarkan berbagai apa seni mengajar yang unik menurut saya. Jadi misalnya aja tiap pagi bukan membaca kitab atau apa, disuruh orang ngambil air dari apa timba gitu dari kayu dibawa dari, dari sungai dibawa ke atas untuk mengisi gentong gitu. Nah, mula-mula dikasih tahu tidak boleh tidak boleh tetes tumpah. Nah, yang menarik itu apa alasannya itu. Air di dalam sungai itu berada di dalam bergerak terus dalam habitatnya tuh. Dia punya true nature. Kalau Anda sampai bawa ke atas dan tumpah di tengah jalan, hanya bayangkan betapa sedihnya itu air. Terlepas daripada dia punya mainstream, toh. Dan lalu dia mencari dengan berbagai cara untuk bertemu lagi dengan mainstream itu, toh. Syukur kalau ada jalan yang menurun begitu dan dia mengalir lalu kembali ke sungai. Tapi bagi yang terjebak bagaimana? Dia menguap, dia tuh, lalu beraja menjadi awan, terus melakukan perjalanan yang jauh ke gunung dan turun menjadi hujan itu. Nah karena itu di tempat saya pernah ke kunjungin itu di Eheji di Fukui Prefecture itu ada jembatan di bawah itu tempat orang ngangsu air itu yang dinamain jembatan setengah apa ember itu setengah timba. Kenapa begitu dia mengambil dibuang sedikit terus dia bawa ke atas toh. Nah begitulah cara orang mendidik di sana itu ya. Lalu Anda disuruh membersihkan WC itu. Ya. Membersihkan WC dengan berbagai macam sebagai latihan rohani itu bukan membersihkan WC untuk sekedar bersih supaya enak dipakai tapi sebagai latihan rohani. Apa artinya? Sang murid yang itu dilatih untuk masuk ke WC yang kotor yang baru dikunjungi oleh para apa pesiarah kan. Dan lalu ketika disuruh gurunya mengawasi ketika dia membuka pintu WC-nya, baunya dan kotorannya berantakan gitu.
Nah, si melihat kejadian begitu, si muridnya itu kan lalu ter, ya, kemak-mak begitu, gimana ini mau terus kotor begini. Nah, sama gurunya dipegang tangannya, apa langsung diblebeskin ke kloset dan disuruh membersihkan itu. Pada saat itu dia diajarin. Cara mengajarnya bukan membaca kitab suci ayat untuk kebersihan apa enggak. Cara ngajarnya begini, kalau kotoran sudah ada, lapnya ada, orangnya ada, yuk mau tunggu apa lagi? Ya bersatu toh. Kalau kotoran ada, orangnya ada, tapi nggak ada lap, ya dia nggak bisa kerja apa-apa dong. Kalau kotoran ada, lap ada tersamper di kamar mandi itu, di kamar mandi toilet itu, nggak ada orangnya juga nggak bisa apa-apa dong. Tapi ini kan kotoran, orang sama alat pembersihnya udah udah komplit. Mau nunggu apa lagi? Diblebeskan itu akhirnya. Jadi mereka mengajar dengan berbagai teknik untuk menghayati bahwa hidup ini ya harus kerja, harus bersatu dengan keadaan itu yang harus bisa diperbaiki. Toh. Nah karena itu pada waktu Kane itu ditanya apa yang dia dapat dari Shaolin Temple itu, pelajaran apa? Dia mengatakan begini, Shaolin alumni itu mempunyai tekad mengubah apa yang bisa diubah dan menerima apa yang tidak bisa diubah. Jadi nggak ada konflik itu, ya. Dan kalau sudah begitu, lalu pelan-pelan dicari jalan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik melalui konsepnya Lao Tzu. Setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan li. Setiap hari berbuat baik, meskipun banyak tantangan, rintangan, dan dicemooh orang. Berbuat baik aja, sudah. Itulah cara supaya you tidak masuk neraka. Jaminan ada di tanganmu sendiri untuk berbuat sesuatu here, di sini, dan sekarang. Nah, ya. Jadi i- ini menariknya seni sistem pendidikan itu begitu. Nah, ini sebenarnya sebagian besar garis besarnya juga sudah diterima di pendidikan keperwiraan itu di kalangan militer toh, atau seharusnya juga polisi toh. Karena hidup dia di dunia ini kan harus diberi tugas untuk melaksanakan sesuatu kan, menjaga keamanan, ya, bukan diskusi tentang keamanan, ya kan? Tapi action, konkret, walk you talk, talk you walk gitu ya. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita di sini. Sampai jumpa lagi ya.